Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu penggunaan penilaian portofolio dalam pembelajaran biologi. Adanya pengembangan instrumen penilaian autentik, khususnya penilaian portofolio pada pembelajaran biologi, memudahkan guru dalam menilai semua kompetensi siswa sesuai tuntutan penilaian kurikulum 2013. Penilaian portofolio merupakan penilaian dari kumpulan atau koleksi pekerjaan atau karya siswa terbaik sebagai hasil kegiatan belajarnya pada mata pelajaran biologi. Penerapan penilaian portofolio secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena melalui penilaian portofolio terdapat hal yang menarik, yaitu siswa dapat mengetahui kesalahannya dan dapat memperbaiki hasil karya mereka. Selain itu, penilaian ini mampu memudahkan guru dalam menilai semua kompetensi siswa. Penilaian portofolio melibatkan penilaian diri atau self-assessment oleh siswa. Dalam hal ini, siswa yang bersangkutan dapat turut menilai proses serta hasil belajarnya berdasarkan kumpulan pekerjaan dan catatan hasil belajar mereka. Pada dasarnya, semua tugas siswa dapat menjadi bagian atau komponen portofolio, seperti jurnal dan laporan praktikum, clipping, herbarium, laporan hasil observasi, dan lain-lain. Ulangan harian siswa juga dapat menjadi bagian portofolio siswa. Daftar hadir siswa pada pelajaran biologi dapat menjadi dasar pertimbangan tentang perhatian siswa dalam belajar. Validitas dan reliabilitas penilaian portofolio dipandang lebih rendah jika dibandingkan dengan tes. Pelaksanaan penilaian portofolio membutuhkan banyak waktu dan tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan segera. Guru biologi juga seringkali tidak punya banyak waktu untuk melakukan penilaian portofolio karena banyaknya materi pembelajaran yang harus dituntaskan. Sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi mengenai langkah-langkah membuat instrumen penilaian portofolio. Di mana implementasi penilaian portofolio ini mensyaratkan kejujuran siswa dalam melaporkan rekaman belajarnya, serta kejujuran guru dalam menilai perkembangan dan kemampuan siswa sesuai dengan kriteria yang telah disepakatinya. Adapun langkah-langkah dalam membuat instrumen penilaian portofolio itu, yang pertama, perancangan penilaian portofolio. Di mana di sini yang pertama yang dilihat yaitu cara meneliti keaslian data, cara penyekoran dan penggabungan skor. Yang kedua yaitu berdasarkan kompetensi dasar berdasarkan KD mata pelajaran, guru merencanakan kegiatan siswa selama kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada kegiatan perancangan penilaian portofolio ini dapat berupa menulis makalah, observasi, pembuatan media, meringkas, merancang, atau membuat analisis. Selanjutnya, setelah menentukan apa jenis portofolionya, guru menentukan cara penyekoran portofolio. Dan guru perlu juga menentukan bobot untuk portofolionya, ulangan formatif atau sumatifnya. Di dalam portofolio itu sendiri, perlu juga ditentukan bobot untuk domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, yang kedua selanjutnya yaitu sosialisasi hasil rancangannya. Guru mendiskusikan hasil rancangan portofolionya sekaligus melakukan kesepakatan dengan siswa atas ketentuan penilaian portofolionya. Yang ketiga yaitu penyajian materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kegiatan siswa. Selain menyajikan materi dan tujuan pembelajaran, guru juga menyampaikan alternatif tugas yang dapat dipilih siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkahnya pelaksanaan tugas dan penilaian portofolio, di mana siswa secara bertahap menyelesaikan tugas atau kegiatan portofolio, sementara guru menggali informasi tambahan tentang perkembangan peserta didik tersebut. Langkah selanjutnya yaitu umpan balik portofolio, yaitu guru memberikan umpan balik terhadap karya dan evaluasi diri siswa tersebut. Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan folder portofolio. Adapun isi folder portofolio itu dapat berupa karya siswa, media, hasil rancangan, dan hasil analisis. Bila ada dua folder portofolio, yaitu folder portofolio dari siswa dan guru, maka sebelum dianalisis hendaknya
isi dari kedua folder tersebut digabungkan. Dengan demikian, informasi yang didapatkan menjadi lengkap. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap penyekoran, yaitu melakukan penyekoran masing-masing komponen dan menggabungkan hasil penyekoran menjadi satu nilai. Terakhir adalah pelaporan, yaitu melaporkan hasil penilaian portofolio kepada yang berkepentingan. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.